piye mbek sapa wae Saiki ambek adekku wis. Adekku ki posisine dijual sama opo? Ning Malaysia kerja dijual tenagane lho wis sih ngomong. Apa kuwi? Apa bahasa apa kuwi, Ini lho wis. Sampai introduksian kate ngomong sama Miss Yuni. Gini, adik saya kan kerja ke Malaysia pakai ilegal gitu loh, Miss. Nah, ketemu aja pakai paspor aja. Oke. Turis terus? Nah, ternyata di sana diperlakukan kayak nggak manusiawi, nggak terus akhirnya kabur gitu, Miss. Terus? Nah, agennya itu nyita paspor, HP, semua KTP, data-data disita agen, Miss. Terus? Nah, nggak bisa balik kan? Nggak bisa pulang. Ya, kamu harus bayar denda, kamu datang ke KBRI buat paspor sementara terus pulang loh. Itu toh ini. Iya, kan datang ke KBRI, yang penting kamu punya uang. Datang ke KBRI buat paspor perjalanan, bayar kompau. Mungkin 3.100. Saya nggak tahu uang Indonesianya berapa. Bisa itu? Ini Miss. Kan bisa ya, Miss. Bisa. Bayar kompanya 3.100 itu. Yang penting punya uang bisa. Gini Miss, kan itu agennya ngancem Miss lah, terus itu paspor sama ibarat surat nikah. Nah itu gimana Miss? Yang ngancem siapa? Agennya Indonesianya Miss, yang bawa. Yang sponsornya itu loh. Lu coba aja ngancem. Konfrenen sama aku. Coba aja ngancem. Kamu tahu alamatnya di mana? Ya, alamatnya di mana deh? Daerah Penang Sungai siapa yang masuk yang di Indonesia sponsornya di Sidoarjo Miss. Punya alamatnya? Alamatnya tak punya, cuma nomor HP. Kalau nggak salah itu di perumahan. Nggak boleh ngasih informasi ke polisi, nggak boleh. Kalau nggak salah nggak boleh, berarti datamu nggak akurat. Perumahan Kahuripan itu Nggak boleh, kamu harus punya data aslinya. Nggak boleh kalau ngira-ngira. Laporan sama saya nggak ada masalah. Dulu kan pernah dibawa ke awalnya sebentar Mbak, aku tak ngomong. Awalnya saya itu ketemu sama yang namanya Pak John orang Blitar, Miss. Saya nginep di rumahnya Pak John Blitar itu 3 hari, dibuatkan paspor. Terus? Habis dibuatkan paspor, terus selang paspor sudah jadi, saya diantar ke Kediri untuk bertemu dengan Pak Rangga ini yang melobi agen Malaysia, yang memasukkan orang ke Malaysia. Kalau Pak John ini dia yang mencari anak pekerja. Terus? Terus itu saya di Kediri dijemput sama Pak Rangga. Setelah saya dijemput Pak Rangga, saya dibawa ke Surabaya di penginapan situ 3 hari di penginapan Surabaya. Setelah itu kita ditelepon sama agen sana. Habis ditelepon agen, terus kita diberangkatkan naik pesawat turun ke Batam. Terus? Setelah turun di Batam, kita di penginapan selama 3 hari. Setelah di penginapan 3 hari, kita naik kapal Ferrari diseberangkan ke Malaysia, turun Johor Bahru. Terus? Setelah ke Johor Bahru, dijemput sama kakaknya yang si Rangga ini, yang masukkan itu tadi, dijemput dibawa ke rumah kakaknya si Rangga ini 1 hari. Setelah 1 hari kita dinaikkan taksi sampai. Halo? Ya, dinaikkan taksi 7 jam, Miss. Setelah 7 jam nyampe di Sungai Panas di Pulau Penang sana, itu sudah ditunggu sama agennya. Setelah kita dibawa agen aslinya Malaysia itu,
semua barang disita, HP dimatikan, semua disita dia. Jadi kita di rumah agent itu ya sudah tidak pegang apapun. Terus? Tidak pegang apapun. Terus? Halo? Halo? Loh, kok mati kabeh? Kok mati kabeh? Kok mati kabeh? Ning ndi wonge? Bagus nggak? Duh, kok hilang kabeh wonge? Duh, padha niti wonge? Duh. Lah wis ilang. Piye to konsep iki? Cerita orang mari ilang kabeh. Hah? Bagus nggak kawan-kawan? Maaf, Miss. Piye gak usah kepencet barang toh. Maaf ya, Miss. Saya telepon tadi. Udah, lanjut. Terus, nanti adikmu? Duh. Renek ngomongin no? Aduh. Di dalam orang itu. Dalamnya siapa? Tentang satu ini di dalam kok. Hah? Di dalam kok. Dalamnya siapa? Di dalam satu. Wait. Tadi. Ra ono wonge. Lagi nerima telepon wong liya deh. Piye ceritane setengah-setengah iki? Aku gara-gara ditelepon bosku mah ini. Ora jelas ya arek iki. Gak bisa. Jelas, Miss, jelas. Endi? Kan di dalam ya, di dalam ini dan di grup ini tuh. Lho wong dhek gak ono, kowe gak ono dhek ra ono. Aduh. Lo, masuk lagi. Nang angkat telepon siapa ta, Nduk? Hilang meneh. Lihat. Nyambi. Aku mau ngomong karunan Harus apa? Yuni sampe telepon akhirnya mati. Iya, wes, ngomong nih. Aku mau di WhatsApp bosku tadi. Halo, Miss? Terus. Halo? Terus wes kena, wes masuk. Ya itu dari rumah agent itu kita ya wis bersih rumahnya agent, pokoknya dikurung macam di penjara macam itu, Miss. Setelah itu aku dapat majikannya itu jual banget. Jadi jam 6 pagi kita kerja sampai jam 12 malam kita kerja. Ya itu nggak jahat loh, Nduk. Kerja jam 6 masih mending. Biasa arek-arek tangi jam 4 turu jam 1. Iya itu jam 6, tapi kita tadi kasih makan, Miss. Jadi makanan itu makanan yang nasinya tuh nasi kerak macam itu. Nasi kerak itu, terus nanti nunggu dia makan. Kalau dia ada sisa makan, kita makan. Kalau tidak ada ya kamu makan nasi itu sama apa gitu. Yang pertama. Itu masalah kayak gitu bagi saya bukan masalah sih. Terus yang kedua, Miss, saya kan yang kedua saya jaga akum tapi pelecehan seksual. Dia suka meremas susu saya, payudara saya, terus suka memeluk, terus kadang itu kalau tanpa sengaja, nggak tahu itu sengaja atau apa, dia pegang memek saya macam itu. Terus aku tiap hari nangis telepon kakak saya ini itu, terus habis itu
aku cobalah bertahan, menghindar atau gimana gitu. So aku akhirnya bilang agent tak tahan, katanya you tuh tak pandai-pandai mengambil hati atau menghindar atau macam itu, katanya agent gitu, dimarah. Habis itu dapat yang nomor 3 yang terakhir sebelum aku kabur itu sama Miss, orangnya stroke kaki 1 tapi yang lainnya masih fungsi. Umurnya 50 lah, hampir 50. Ya macam itu Miss, dia tiap hari burungnya itu dikocok terus diliatin sama saya. Meti, ini burungku pegang, ini lagi keras, macam itu Miss. Kamu disuruh pegang apanya? Burungnya. Disuruh ngapain burungnya? Suruh ngocok macam itu loh Miss. Terus Habis itu saya tak mau. Habis itu ya sudah, kalau ada orang sudah stroke aja masih main manuk dah. Bisa Miss, kan tangan satunya masih bisa fungsi, cuma kakinya yang satu aja. Jadi saya cuma bantu angkat. Yang stroke kanan atau kiri? Yang stroke itu kiri. Yang kanan berarti minta dikocok. Kanan itu masih bisa gerak. Jadi kadang kalau saya itu bantu dia pakai celana atau apa, dia mesti narik tangan saya itu dipegang, terus ditarik dengan kencang, terus dia langsung pegang payudara saya. Saya teriak, tak pukul dia. Pernah saya mukul dia, pernah. Soalnya saya, jangan begini, aku bilang gitu. Pokoknya kalau nggak ada kakaknya gitu, dia mesti pampasnya tuh dilepas, celananya dilepas, dia mainan burung sampai berdiri, terus dia teriak-teriak, Meti sini Meti, itu dia sini burungku keras, ayo pegang sini, macam itu. Nanti kamu kalau tak pegang, kamu ku bilang nih anti begini, pokoknya kayak aku yang salah, macam itu Miss. Oke, sekarang masalahnya di mana? Masalahnya tuh sekarang saya kan nggak kerja nih, saya kabur. Terus ini kemarin kakak saya kirim uang, saya sini sewa, pilih, ya pokoknya sembunyi lah Miss, nggak bisa balik ke Indo, kepengennya balik ke Indo gitu. Berapa lama kamu kabur? Udah mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini? Iya. Tapi kamu kabur nggak sama laki-laki kan? Enggak nih, saya punya suami. Bukan, sebentar. Apa? Bukan masalah suami enggak, karena apa? Banyak orang-orang kabur, ditangkap orang terus dijual gitu loh. Aku nggak bilang kamu sama laki-laki itu tumpah-tumpah, enggak. Karena saya takutnya kamu salah arah, terus akhirnya menjadi masalah. Karena salah jika kamu kabur gitu loh. Kalau kamu tidak ada tujuan, datang ke KBRI. Kamu harus datang ke KBRI. Jadi kamu harus datang ke KBRI. Ya kalau kamu belum dipotong, kamu bisa pulang secepatnya gitu loh. Pertanyaan saya tadi kan belum dijawab. Yang bawa kamu orang Jawa itu Jawa mana? Kita cari gitu loh. Orang Solo. Yang bawa saya ini yang pertama yang bawa saya, yang bikinkan paspor itu orang Blitar. Setelah orang Blitar itu bikin paspor, saya dikasihkan sama Pak Rangga. Yang pertama kali orang yang ngasih no kamu itu bisa dicari nggak? Bisa, saya kan duduk di tempat rumahnya Miss Blitar. Sekarang telepon dia bisa nggak? Telepon. Pak sing gue nggak sing cuma Ranggane sing ngriki mah. Sebentar. Ya kamu harus yang melaporkan yang pertama tadi, nggak boleh ngelaporin orang lain terus biar dia tak runtut gitu. Kamu orang Blitar? Kamu orang Blitar? Saya? Saya orang Bojonegoro, Miss. Bojonegoro itu mana? Bojonegoro itu dekatnya Lamongan.
ngomongan, Miss. Heeh. Cuman saya sudah pindah KTP ke Malang, kan adiknya Mbak UU ini suami saya. Terus identitasmu ki endi? Aku lek laporan terus piye? Makanya ini Miss, Mbak minta Mas Joko ngirim fotokopian nih KTP ku nang rumah, iso atau enggak Mbak? Kamu itu aslinya mana? Bojonegoro, Malang. Yo kan ini kan aslinya orang Bojonegoro, nikah sama adikku Malang gitu loh. Ngerti, Jadi sekarang saya kamu tuh domisili keberangkatannya dari mana? Saya tuh butuh kamu keberangkatannya, datamu mana? Berangkatannya dari Malang. Berarti kamu kan orang Malang. Dari Blitar. Yo enggak, nanti kan domisili adiknya Malang. Terus Iya, domisilinya Malang. Malang. Oke, terus sing ngapu sih kamu wong Blitar, punya KTP nih wong Blitar kuwi enggak, punya alamatnya wong Blitar kuwi enggak. Bojomu gelem nglaporne enggak, bantu awakmu nglaporno. Enggak tahu ya, Miss. Gelem enggak, Mbak? oh gelem lah. Lah sampean karepe telepon Miss Yuni ki ngapain kalau keluargamu enggak mau bantu lah ngapain Miss Yuni bantu? Iya, Mbak. Bingung aku. Udah, yuk ganti lah. Pengennya dan kayak nulis nih. Iya kan? Tapi bisa ngambil datanya itu. Saya sudah kerja 1 bulan 2 minggu, Miss. Aslinya karepmu ki apa ngono to, Rek? Aku iki kok gak paham. Ini lo Miss. Sebentar. Ini loh, Miss. Bapak, izin, selamat malam. Ganggu nggak, Pak? Lagi santai. Pak, izin, ini ada salah satu TKW yang diterbangkan ke Malaysia oleh orang Blitar. Dan sekarang itu ternyata di sana tidak sesuai dengan harapan, bahkan pelecehan seksual juga ada. Nah, akhirnya dia kabur hari Senin kemarin, Bapak. Nah, itu kan dia Jawa Timur nih. Makanya saya nggak laporan pusat, saya cari Bapak. Saya harus melaporkan ini kemana, Pak? Suaminya tak suruh laporan ke siapa, Bapak? Izin. Bukan, dia yang pelakunya Blitar, tapi dia orang Malang, Pak. Yang dikirim ke Malaysia itu orang Malang, Pak. Siap. P4 Malang, izin Pak, minta nomornya. Siap Bapak, izin. Siap. Pihak keluarga juga terkait dengan kondisi istrinya gitu ya. Siap Bapak. Segala macam. Siap Bapak. Jadi bisa dihubungi pihak Malang atau nanti di besok ya bisa datang gitu ya Mbak Yuni bilang ke ke keluarganya ya Pak ya, untuk ke BP 4 MI yang ada di Malang. Izin minta nomornya sama minta alamatnya Bapak, biar keluarga melapor secepatnya. Malang ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu. Sama-sama Mbak Yuni. Terima kasih Bapak. Ini tergantung awakmu bulet apa ora. Wis tak laporno, tinggal suamimu datang membuat pelaporan, wis tak kayak arah-arah. Ya gini, datang kemana wis? Ke KP 4 MI yang ada di Malang. BP 4 MI yang ada di Malang. BP 4 MI Malang. Malang. Nah. Alamatnya di mana wis? Hah? Alamatnya? Alamatnya di Jalan Letjen Sutoyo nomor 72. Miss, boleh tanya tak, itu nanti data-data saya balik tak Miss? Kayak paspor atau lainnya macam itu. Kan makanya diproses Mbak, kita kalian lagi nanya. Prosesnya. Kan semua data harus kita pegang dulu, suamimu harus laporan dulu. Oke. Dan tentunya yang dari Blitar itu akan diproses gitu loh. Itu suaranya siapa sih yang nyik gitu?
Nah, sekarang sudah tak kasih tahu, habis ini nomornya tak kirim ya. Ya. Heeh. Jadi suamimu suruh ke sana besok akan ditunggu. Iki ndek sapa sing berisik iki? Malang ya. Heeh. BP 4 MI Malang. Semalam sudah lapor Miss Yuni, disuruh datang ke sini. Laporkan apa yang terjadi, apa yang diinginkan kalian. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Paham? Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak. Terus KTP-nya istrimu semua keluh kesahnya disampaikan. Orang yang di Blitar ceritanya, kronologinya Blitar seperti apa, terus pelecehan tadi, kamu harus cerita. Ya. Iya. Tak tutup dulu, kalian ngobrol ya. Iya. Oke, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih kalau telepon sama saya yang pasti? Kalau nggak pasti saya nggak bisa. Karena saat kamu nelpon, saya langsung telepon atasan. Orang-orang di atas sana. Jadi kalau kalian sendiri masih belum tahu apa yang kalian mau, jangan telepon saya. Karena kalau telepon saya sudah bisa memastikan apa yang kamu inginkan. Bener nggak sih? Halo?